Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kita yaitu Talk Full Talk. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait mikirin hidup. Ternyata jadi dewasa itu tidak mudah. Nah, hari ini kita kedatangan Kak Fatir. Jadi Kak Fatir ini adalah seorang mahasiswa alumni dari Unila ya Kak ya? Betul. Betul. Boleh perkenalan dulu Kak? Kenalin teman-teman semua, nama saya Fatir Alhaq. Fatir Alhaq dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2021. Sekarang asalnya dari Banten asalnya. Banten nggak? Ya. Sekarang untuk apa? Kesibukannya apa Kak? Sekarang lagi koas. Koas. Kedokteran ya Kak ya? Ya, betul. Oke, mungkin dulu itu Kak Fatir itu termasuk mahasiswa itu yang kupu-kupu atau yang kura-kura atau yang singa banget Kak di kampus? Singa lagi. Singa tuh ya semuanya dicobain gitu Kak. Apa ya? Kayaknya nggak singa-singa banget juga sih. Ya standar aja lah. Standar aja Kak. Kadang-kadang kupu-kupu, kadang-kadang kura-kura. Nah, organisasi apa Kak yang pernah Kakak ikutin di kampus? Birohma. Birohma. Banyak sebenarnya. Kalau Birohma kan baru semester 6, semester 7 ya. Tapi dari pas di FK itu juga ada beberapa organisasi yang diikutin gitu. Contohnya kayak kalau di FK itu apa aja Kak organisasinya? Kalau di FK itu kan dia lembaga kemahasiswaannya ada 5 ya. Ada BEM, DPM, terus ada namanya Pakis. Pakis itu dia kayak PMR tapi ada pecinta alamnya gitu. Jadi kayak gabungan dua itu. Terus ada Lunar namanya, Lampung University Medical Research. Jadi yang berkaitan sama penelitian. Yang terakhir baru FSI Ibnu Sina, Forum Studi Islam Ibnu Sina. Nah, aneh dulu ikut yang FSI Ibnu Sina sama yang Lunar. Jadi terkait penelitian itu aneh dulu suka gitu. Aneh jadinya ya. Saya suka. Di dua itu. Kalau di FK dulu ikut itu. Lunar sama FSI Ibnu Sina. Oh iya, sama sebenarnya itu kan lembaga kemahasiswaannya. Tapi di bawah BEM itu ada UFO namanya. Jadi UFO tuh kayak ya semacam ekskul gitulah. Kan di bawah BEM. Nah, itu ada beberapa kayak misalkan ada futsal, ada basket. Ada juga yang dia fokus ke bidang lomba-lomba gitu. Jadi olimpiade dilatihnya di UFO itu. Nah, itu namanya ada apertura. Jadi apertura tuh ya kayak bimbel kayak anak-anak yang suka olimpiade gitu. Nah, ini juga ikut situ. Oh, Ya, kira-kira di FK aktifnya di 3 itu. di 3 itu. Nah, Ya. kan Kakak itu aktif banget tuh di lembaga dakwah kampus. Nah, kenapa Kakak itu memilih ke situ Kak, nggak di organisasi yang lain gitu? Tadi nggak bilang di lembaga dakwah kampus lah. Kan Ya, FSI. Ya. lembaga dakwah kampus Kak? Ya. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa Kakak memilih fokusnya di situ gitu? Aktifnya di situ gitu? Oh iya, tadi ada yang kelewat sebenarnya. Jadi kalau di FK itu kan dia baru bisa masuk di semester 2 ya. Jadi di semester 1 itu nggak boleh ikut UKM gitu, UKM fakultas. Nah, makanya dulu pas semester 1 kakak itu kan tinggalnya di asrama ya, di asrama Darul Hikmah. Tuh, di asrama Darul Hikmah. Dan itu abang-abangnya di sana tuh anak-anak Birohmah gitu. Nah, makanya dipaksa buat ikut Birohmah. Nah, sebenarnya awalnya dipaksa buat daftar. Jujur aja. Jadi awal masuk ke LDK itu Ya, dari keterpaksaan ya? Nah, karena di Darul Hikmah wajib buat ikut LDK. Jadinya akhirnya daftar Birohmah dari semester 1 sebagai keluarga muda. Udah. Oh, berarti masuknya itu ke Birohmah dulu, baru ke Ibnu Sina itu? Berarti kayak gitu bener. Jadi kalau diinget-inget lagi tuh hal paling lucu yang nggak terlupakan nggak di kampus itu apa, Kak? Kalau di kampus? Oke. Atau ini mungkin lucu atau apa ya? Jadi kalau di FK itu kan tadi ya yang kakak bilang kan tadi di semester 1 itu dia, wih apa tuh? Kayak tadi semester 1 ya, di semester 1 FK tuh nggak boleh ikut UKM. Nah, jadi dia full setiap Sabtu Minggu tuh ada kegiatan dari BEM buat ospek fakultasnya. Jadi selama 1 semester tuh full gitu. Nah, sebenarnya selain tadi karena terpaksa itu ya ikut di Birohmah gitu, itu adalah ada satu agenda ya namanya PPKM, Ta'aruf dan Pengukuhan Keluarga Muda senilai dari Birohmah. Nah, itu acara pertama yang kakak ikutin kayaknya.
Dan alasan kakak pengen ikut itu adalah pengen kabur aja dari kepenatan ospek di fakultas ya, karena ya biasanya isinya ajang pelatihan disiplin gitu kan, jadi mungkin agak keras-keras gitu. Nah itu capek aja kan, capek mental gitu, jadi izin dan akhirnya dibolehin. Udah datang TPKM yang nggak tahu ini lucu atau enggak, tapi menurut kakak sih lucu ya. Jadi karena yang awalnya tadi terpaksa dan awalnya pengen kabur dari capek-capeknya mental di ospek FK, ternyata 2 tahun kemudian diminta jadi kaderisasi Birohma gitu. Nah itu menurut kakak cukup ya ironi dan lucu dan juga patut untuk disyukuri gitu kan. Itu sih kayak. Berarti kalau di FK itu yang nggak boleh dimasukin tuh di organisasi Ya. di FK-nya, tapi kalau di UKM-nya itu boleh. Ya kalau di tingkat univnya boleh. Oh gitu. Tuh, dan dulu kakak sendiri dari FK Sendiri, miteran dari sendiri. FK. Ihwannya ada beberapa. Gitu. Kan ini langsung ke pembahasan ya kak? Ya boleh. Dari tadi belum pembahasan ya? belum. Jadi kan kalau kita ngomongin dewasa itu kan biasanya itu kita itu kayak terbebani oleh tanggung jawab gitu kak. Tanggung jawab terus apa ya, keputusan besar gitu. Nah kakak itu kan kalau kita dari SMA ke mahasiswa itu kan ada transisi kak, dari remaja ke dewasa gitu. Nah kakak itu gimana kak cara biar bisa transisi dari itu? Kayak ini menarik ya. Ini belum ada cerita di mana-mana. Jadi kalau dari kakak pribadi sebenarnya ini puncak nakalnya tuh udah lewat sebetulnya gitu. Udah Jadi habis ya jadi puncak nakal kakak tuh di SMP gitu. Jadi masuk SMA tuh sebetulnya udah masuk fase sadar, ya sadar gitu, udah bukan waktunya buat main-main lagi gitu. Makanya sebetulnya dari SMA ke Univ tuh nggak yang begitu banyak perubahan sebetulnya kalau dari pribadi gitu. Berarti perubahannya itu dari SMP Ya, dari ke SMP SMA. ke SMA itu. Dan tadi bener ya, apa sih tadi pertanyaannya? Ini Tanggung jawab ya? iya tanggung jawab. Iya, dan ya bener, jadi kayaknya memang kalau yang ayahnya kakak bilang itu, ya pendewasaan terbaik adalah dengan dikasih tanggung jawab gitu. Jadi dulu tuh pas SMA, salah satu pendewasaan pas SMA itu ya jadi pengurus gitu kan, pengurus di boarding gitu, di boarding schoolnya, ada boarding school asrama gitulah. Jadi pengurus itu tuh sangat menjadi pendewasaan gitu, harus bisa memosisikan diri sebagai kakak-kakak yang bisa jadi panutan gitu kan, harus bisa lebih tahu terkait banyak hal, harus bisa ngajarin lugoh gitu, harus bisa ngajarin cara public speaking gitu. Nah itu kan banyak tanggung jawab yang itulah yang mendewasakan itu. Jadi bukan dewasa dulu baru tanggung jawab kalau menurut saya, tapi justru tanggung jawablah yang mendewasakan kita gitu. Berarti dari tanggung jawab itulah kita menjadi dewasa ya. Ya betul. Oke. Cin, kalau dulu kakak kan sebelum masuk ke kuliah itu kan ada ekspektasinya kak. Nah, ekspektasi sebelum masuk kuliah sama realitas setelah masuk kuliah setelah masuk kuliah itu apa aja kak? Nah ini Kalau juga, dari kakak. ini juga ya menariknya adalah justru dulu nggak berekspektasi apa-apa gitu. Bahkan ya masuk FK pun keputusannya itu mendekati akhir-akhir aja gitu, akhir-akhir pemilihan apa namanya? Ya pemilihan SMBT, kan? ya Univ gitu. Dan sejujurnya kakak tuh nggak begitu ngulik. Nih, ini mungkin kurang tepat juga ya, nggak begitu ngulik di FK tuh ngapain aja gitu dan lain-lain. Kakak tuh nggak begitu ngulik, jadi fokus aja, ya fokus karena masih ada amanah juga sebetulnya di SMA itu gitu kan. Jadi fokus ke sana sambil belajar untuk UTBK gitu, untuk yang ekspektasi terkait di kuliahnya mau kayak gimana itu belum terlalu dipikirkan gitu. Dulu sih kayak gitu. Jadi makanya pas di kuliah banyak banget hal yang langsung dipelajarinya
masuk langsung belajar, masuk belajar gitu. Jadi eh, nggak ada ekspektasi yang berbeda dengan realita sih kayaknya. Jadi langsung belajar aja dari realita itu. Oke. Terus ini Kak, kan kita tuh ada adaptasi nih Kak, adaptasi dari akademik dan kehidupan sosial. Nah, itu lebih susah kita itu adaptasinya, khususnya kan di FK nih Kak, fakultas yang kalau kata orang itu paling sulit gitu Kak. Itu adaptasinya paling sulit itu di akademiknya atau di ranah sosialnya kalau di FK? Kalau buat kakak sih sejujurnya malah yang di sosialnya yang susah. Ya, karena dari kecil, dari TK ya, bahkan TK, SD, SMP, SMA tuh selalu hidup di lingkungan yang islami gitu. Jadi lingkungannya tuh terkontrol. Jadi nggak ada yang namanya pacaran gitu kan. Nggak ada yang namanya boncengan cowok cewek gitu. Nggak ada yang namanya cewek-cowok duduknya sebelahan di kuliahnya gitu. Tunjuk-tunjukan kayak gini-gini gitu. Nggak ada kayak gitu dulu. Di kampus ya itu udah adalah hal yang biasa gitu kan. Itu adalah hal yang normal gitu untuk sebagian besar gitu kan. Nah itu yang buat kakak perlu adaptasi dan perlu untuk ya udah mewajarkan gitu bahwa ya dunia ini sangat luas gitu. Kalau untuk akademik ya tetap ada struggle-nya, cuman kalau akademik lebih capeknya bareng-bareng sama yang lain gitu. Jadi banyak belajar sama teman-teman yang pintar, jadinya lebih dipermudah. Berarti masa sulitnya itu malah transisi dari kan kakak kan bisa dibilang lingkungannya islami banget gitu. Iya. Ke kuliah yang emang bisa dibilang terlalu bebas gitu ya. Iya, bebas. Jadi ya obrolannya juga gitu kan. Ya, hubungan sama akhwat itu terlalu dekat ya gitu. Terus ngerokok udah biasa, mabok udah biasa gitu ya, gitulah obrolannya, kata-kata kasar udah nggak malu-malu lagi gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Kan masuk di fakultas yang katanya orang itu sulit banget nih, apalagi kakak itu bisa dibilang organisasinya juga pokoknya 11-12 gitu, organisasi lancar, kuliahnya juga lancar. Nah, kakak itu pernah ngalamin kayak kewalahan nggak Kak di situ? Ya, pasti pernah. Pasti. Normal sih. Dan lancar tuh menurut siapa? yang siapa yang menilai lancar tuh siapa? Kakak itu bisa dibilang kan kuliah di Fakultas Kedokteran. Iya. Dan juga kakak bisa lulus tepat waktu gitu Kak. Nah, gitu. Ini juga tepat waktu menurut siapa? Iya, udah. Jadi kalau sih itu pertanyaan masa-masa sulit gitu. Masa sulit apa? Pernah kewalahan nggak? Pernah kewalahan atau enggak? Pernah sih, pasti ya. Jadi tadi terkait akademik juga gitu kan. Emang perlu dicari dulu polanya, dicari dulu celahnya, gimana supaya belajarnya bisa minimal tapi nilainya maksimal. Pemahamannya maksimal dengan usaha yang nggak usah begitu harus 24 jam belajarnya gitu. Itu kan perlu dicari tahu ya, maksudnya perlu cari teman yang udah punya pengalaman sebelumnya gitu, teman-teman yang pintar gitu. Dan alhamdulillah kakak dapat circle teman-teman yang pintar-pintar banget di SMA-nya. Ada yang juara OSN kimia gitu dan lain-lain lah, banyak banget pokoknya anak-anak pinter lah. Dan itu ya belajar dari sana gitu untuk akademiknya gitu. Paling kewalahannya di awal itu aja sih, dan paling di akhir deskripsi itu. Berarti di awal di akhir, tengah-tengahnya biasa-biasa aja tadi ya. Tengah-tengahnya kalau ukurannya IPK ya, kalau ukuran IP gitu ya, indeks prestasi per semester. Memang di semester berapa ya, semester pasannya di Birohma itu justru lebih stabil daripada pas di FSI gitu, terutama di FSI yang semester 1 semester pertama gitu kan. Jadi pas jadi ketua kan 2 semester, FSI 2 semester. Yang pas semester awal ini, pas awal jadi ketua FSI itu yang sempat drop nilainya di semester 3 ya kalau nggak salah. Baru semester 4, 5, 6 4, 5, 6 itu lebih stabil gitu.
7 juga gitu. Jadi itu sih intinya kewalahannya cuman di itu aja sih kayaknya. Apa ya? Kayaknya bener nggak ya juga ya, kayaknya biasa aja gitu. Bisa dihadapi dan dijalani aja gitu, nggak yang nggak begitu kewalahan banget sih kayaknya. Berarti kewalahannya itu di awal sama di akhir malahan. Ya nanti itu mungkin ada pertanyaan yang terkait gitu ya. Iya. Ternyata di sana aja. Nah ini Kak, terus ya, bagaimana, kan tadi kan ada masa kewalahannya tuh Kak. Nah bagaimana Kakak itu keluar dari masa-masa itu Kak? Oh iya. Ini juga sih paling ya. Paling di sela-sela itu nggak selamanya mulus sih, tapi mungkin yang bikin aneh bingung untuk jawab apa adalah karena aneh tuh orangnya ya udah gitu. Kalau emang salah ya udah, kalau memang gagal ya udah gitu. Lanjut gitu, move on gitu. Jadi mungkin makanya ini kesulitan jawab yang kewalahan apa gitu. Tapi pada kenyataannya emang banyak gagalnya, banyak salahnya, dan tadi yang dibilang lancar-lancar aja tuh sebenarnya nggak lancar gitu pas jalaninnya gitu. Kalau pas saat itu aneh lagi menjalani ya mikirnya pasti nggak lancar gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa melewati itu? Kayaknya ini aneh selalu bilang ke siapa-siapa ya, dan ini adalah salah satu dan hal yang paling aneh syukuri gitu dalam hidup itu adalah lahir dari kedua orang tua yang nggak bisa aneh keluhkan sama sekali gitu. Jadi bener-bener seluruh kehidupannya itu ya menginspirasi aneh pribadi gitu. Ya pokoknya sebutin lah apapun gitu ya, apapun yang mereka lakukan itu sangat jadi inspirasi aneh gitu. Makanya ketika aneh ngadepin sedikit aja kayak hambatan gitu, lagi ada progja terus yang datang sepi gitu, terus lagi mengusahakan progja terus ada konflik dengan partnernya gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya mungkin bisa dihitung sebagai kewalahan ya, atau hambatan atau halangan, atau mungkin nilainya udah usaha maksimal tapi nilainya kecil gitu. Nah itu kan bisa kan. Nah tapi ya itu yang aneh lihat dari kecil gitu, dari aneh TK gitu, bukannya dari semenjak pertama kali punya ingatan itu perjuangan ayah sama ibu tuh ya sangat luar biasa gitu. Dari misalnya dari dari sederhana di rumah gitu, pokoknya nggak ada barang yang lebih mahal gitu punya ibu atau punya ayah tuh kecuali lebih mahal barang anaknya gitu. Jadi ya itu misalkan HP aja deh, HP itu ya pasti mahalan HP aneh daripada HP mereka gitu. Terus motor aneh daripada motor mereka gitu. Terus apalagi laptop laptop aneh daripada laptop mereka. Kalaupun ada barang mahal ya itu dikasih atau ya barang anaknya gitu. Itu dari sederhana itu gitu. Terus dari kegiatan juga gitu, kegiatan sehari-hari gitu. Itu kalau ada yang boleh ngeluh capek itu kayaknya ibu ada tuh paling berhak untuk capek dan mengeluh gitu. Dari pagi udah ngurusin anak-anaknya di rumah gitu kan, mandi, makan gitu, masak, nyuci gitu. Terus pagi sampai siangnya sekolah, sorenya ada mentoring, ada liko gitu kan. Sampai malamnya ngerjain tugas buat besoknya ngajar gitu. Itu setiap hari kayak gitu. Tidurnya malam, bangunnya pagi. Tidurnya paling malam, bangunnya paling pagi gitu kan. Dan selalu tahajud gitu. Kalau aneh bangun pasti ibu aneh selalu lagi bangun juga. Nah itu sebenarnya itu aja sih. Jadi alasan bertahan dan nggak pernah menganggap yang aneh lalu itu adalah kewalahan. Ya mereka berdua aja. Jadi ayah sama ibu tuh selalu jadi ya inspirasi dan bahasanya pokoknya intinya yang bikin aneh bertahan tuh ya mereka berdua itu aja gitu. Mungkin ini nggak semua orang seberuntung aneh gitu ya, makanya ini aneh bilang privilege yang sangat aneh syukuri gitu, dan itu mungkin nggak banyak orang tahu juga gitu ya. Kira-kira kayak gitu kalau yang aneh pribadi ya, ini cerita pribadi gitu. Tapi kalau misalkan harus ada yang kayaknya semua orang bisa lakukan, itu sih menurut aneh cari
salah satu cara paling ampuh ya cari cari sosok itu gitu, cari sosok yang bisa bikin kalian bertahan itu gitu. Bahkan kalau menurut Anda ya, se walaupun nih orang tuanya misalkan nggak sehebat itu gitu ya, tapi eh, seminimal mungkin gitu kan, seminimal mungkin kalian kita bisa hadir di sini gitu, bisa makan itu sini. Ini kan uang siapa? Uang orang tua kan gitu kan. Kayaknya ya walaupun ada juga yang udah kerja ya, tapi sebagian besar itu pasti masih dibiayain gitu kan. Kuliah aja bisa datang pagi-pagi tanpa tanpa ada mikirin harus nyari uang pulangnya buat bayar kuliah, itu kan itu udah hal yang sangat perlu disyukuri gitu. Nah, jadi menurut Anies cari sosok itu, cari sosok yang bisa bikin untuk bertahan gitu. Jadi dari dalamnya udah kuat gitu. Jadi kalau apapun hambatannya itu udah ya udah, oh ya udah gitu. Oh ya udah. Yang penting saya tetap tetap ngejalanin apa yang saya mau, apa yang jadi tujuan saya. Apapun kata orang, selama itu adalah bukan hal yang salah ya. Kalau memang salah, kalau memang ditegur, dibenerin gitu. Kalau memang kita yang bener, ya udah move on aja, lanjut aja, kita lakuin apa yang kita mau gitu. Nah, paling itu sih kayaknya. Jadi nggak harus orang tua juga, mungkin bisa kakak-kakaknya, mbak-mbaknya di organisasi, apalagi kan LDK banyak abang-abang mbak-mbak yang seneng kalau teman-teman dicerita gitu. Jadi kalau ada apa masalah cerita aja gitu ya, mungkin nggak bisa bantu secara materi, tapi ya secara emosional bisa bantu gitu kan, bisa jadi tempat cerita, bisa jadi tempat berkeluh kesah, melepaskan beban gitu kan. Nah, itu mungkin bisa juga gitu. Jadi nggak harus orang tua, tapi seminimalnya ya itu cari sosok itu minimal orang tua, kalau nggak ya abang-abang atau mbak gitu. Kira kayak gitulah. Berarti intinya itu kita tuh harus mencari sosok yang bisa membuat kita bertahan di situasi apapun gitu ya. Iya. Oke, kan ini kan terkait dewasa nih kan. Jadi kan menurut Islam itu kan kedewasaan itu bukan hanya soal umur gitu, tapi juga soal amanah dan tanggung jawab gitu. Nah, menurut kakak gimana sih ajaran Islam itu membuat kakak itu dalam menghadapi realitasnya? Kan kakak kan ya dibilang kan dari keluarga yang Islami gitu ya. Nah, gimana kakak itu ajaran Islam itu membuat kakak itu bisa mengatasi atau menghadapi realita di dunia ini kak? Oke. Kalau Islam kan simple ya. Maksudnya yang pertama beriman, yang kedua beramal solih gitu. Udah gitu kan. Intinya simpelnya kayak gitu. Jadi yang penting kita percaya bahwa kita adalah hamba Allah gitu kan. Terus yang kedua ya kita beramal soleh aja, apapun itu gitu kan. Bentuknya ibadah ya ibadah yang bentuknya mahdoh gitu ya, yang kepada Allah, sholat gitu kan, eh, tilawah, zikir dan sebagainya, atau ibadah pada manusia gitu kan, dalam bentuk akhlak yang baik gitu. Siapapun itu, nggak cuman ke kelompok kelompok kita doang, maksudnya kelompok kita tuh orang Islam doang, tapi ya ke semua makhluk hidup gitu, ke semua manusia, ke semua makhluk hidup, dah gitu. Jadi itu kan udah jadi fondasi yang sangat kuat gitu kan, ya, jadi tauhid dan gimana dan soal itu. Dari situ aja udah bisa sih sebenarnya menurut Anda ya. Kan tadi kan terkait amalan, kakak itu ada amalan khusus nggak untuk menghadapi dunia yang bisa dibilang rumit gitu, amalan khusus gitu? Bukan ya kak, apa ya, kalau amalan khusus, kalau amalan khusus untuk menghadapi dunia yang rumit mungkin bukan karena itu alasannya, tapi dari dulu itu, ini dari SMP ya, itu selalu mencoba merutinkan puasa Daud gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Mungkin beberapa kali sempet bolong-bolong, entah itu karena sakit atau karena hal yang lainnya, sampai sekarang masih berusaha itu untuk puasa Daud gitu. Itu yang mungkin yang paling ini ya, paling agak sedikit beda gitu daripada orang-orang yang lain gitu. Nah, tapi yang paling minimal kalau boleh disarankan ya setiap hari ya tilawah sih, tilawah dan tahajud. Tahajud 2 itu sih yang
Yang kalau dua itu aja udah setiap hari itu udah dilakuin ya insya Allah yang lain mah aman gitu. Akademik gitu, sosial itu ya aman insya Allah gitu. Kalau boleh nyaranin dua itu ya. Jadi kalau gitu bisa disimpulkan kayak hubungan kita kepada Allah itu sangat berpengaruh juga ke dalam kehidupan kita ya. Ya betul. Nah, ada nggak sih kak nilai-nilai Islam yang kakak pegang selama kuliah, misalnya dalam mengambil keputusan atau menjaga pergaulan dan mengatur prioritas gitu? Hmm, nilai-nilai Islam ya. Iya. Ya semua nilai Islam kan sih. Ada nilai khusus nggak untuk menjaga semua itu? Mungkin lebih ke ini sih. Tadi ya maksudnya setelah melihat dunia yang sangat heterogen gitu. Jadi prinsipnya adalah eh, kerasnya ke diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau ke orang lain lembut, ke diri kita keras gitu. Misalnya tentang sholat gitu. Tentang sholat ya udah kayak kalau kita tuh ngajakin, tapi kita nggak usah ngejudge gitu. Jadi yang perlu dikerasin adalah diri kitanya. Kalau kita nggak sholat ya hukum diri kita gitu. Kalau kita nggak tilawah, hukum diri kita. Kalau misalkan kita apalagi eh misalkan apa namanya kontak fisik sama ahwat gitu kan sama lawan jenis itu hukum diri kita gitu. Jadi kita nggak boleh ngelakuin hal yang dilarang apapun itu semua semua hukum hukum Islam itu kalau misalkan kita tahu itu nggak boleh ya jangan dilakuin gitu. Tuh jadi keras ke diri sendiri tapi ke orang lain ya udah nggak usah eh, nggak usah keras gitu, misalnya lembut aja gitu. Karena ya itu menurut Anda sih perubahan karena keteladanan itu lebih long lasting ya, jadi lebih lama, lebih awet gitu perubahan daripada kita maksa-maksa mereka. Tapi ya tetap tahu juga kapan harus ngajakin, kapan harus agak sedikit keras gitu. Jadi kayak gitu. Di hal-hal prinsip kan harus keras gitu ya. Ya, Jadi kita tuh harus keras pada diri kita sendiri, tapi kalau kita eh, mengajak ke orang lain tuh secara lembut gitu ya. ya bisa jadi dibiasakan gitu, biasakan seperti itu ya. Ya itulah kira-kira intinya tapi lebih ke ini sih kita ya jangan jangan ngejudge orang gitulah intinya. Maksudnya lembut tuh jangan terlalu ngejudge orang kalau memang belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Ya, untuk terkait pengalaman kak, kakak pernah merasa kayak walah kayak gini ternyata rasanya jadi dewasa gitu kan, entah itu dalam kegagalan, kesempatan atau peristiwa tertentu juga kayak malah gini rasanya jadi dewasa ya. Nah, ini yang tadi di awal ya sempat cerita kan eh, lancar-lancar aja gitu. Terus Anda bilang tadi di awal sempat adaptasi, di akhir juga ada hal yang nggak lancar gitu. Itu terkait ya tugas akhir gitu. Ya. Nah ini mungkin hal klasik ya. Tapi setelah Anda jalani memang ternyata ini ujiannya di sana gitu. Ujian yang lumayan beratnya di tugas akhir gitu, di skripsi. Aneh kan walaupun tadi Farid bilang tepat waktu ya, tapi kalau di standarnya anak FK gitu, teman-teman itu 150-an orang tuh udah lulus duluan. 150-an atau 140-an dari 200-an orang gitu, 200 orang gitu. 250-an orang lah gitu sama kalau sama yang farmasi ya. Nah, sudah lulus duluan di periode bulan Maret, sementara Ane itu baru di bulan Juli. Jadi terlambat 3 bulan sebetulnya. Kalau standarnya adalah standar anak FK gitu. Dan itu juga yang sempat kepikiran banget gitu dari aneh gitu. Terlambat lulus, terlambat koas kan akhirnya mereka udah mulai bulan Mei, aneh baru mulai bulan September gitu. Nah, jadi itu sih yang akhirnya harus merasakan eh ya tadi kegagalan yang lumayan menurut aneh lumayan eh nyesek gitu. Kayak ditinggalin sama teman-teman yang rame gitu. Seangkatan. Iya. Ada nggak sih kalau
bisa balik ke masa kuliah lagi nih Kak. Nah, ada nggak nasihat yang bakal Kak kasih ke diri sendiri? Hmm, apa ya? Sebenarnya ini sih. Saya kan jatuhnya masuk kuliah ya. Hmm. Koas itu kan masih pendidikan ya. Dan mungkin ini sih lebih ke saya tuh sempet sempet apa namanya, di awal tuh sangat ambis gitu di awal awal kuliah ya, sangat ambis, makanya sempat jadi sekretaris angkatan gitu, terus jadi PJ PJ pertama gitu, PJ matkul pertama di angkatan itu. Nah, jadi mungkin eh, ini pesan buat Anda pribadi, kalau misalkan suatu saat semangat untuk belajarnya itu turun gitu. Nah, itu sih, karena di awal-awal tuh aneh semangat, tapi di tengah ke akhir tuh ya udah, yang penting lulus aja gitu, yang penting nilai aman udah gitu. Jadi nggak ada eager untuk mencapai atau belajar lebih lebih lanjut tadi, nggak ada eh, keinginan untuk apa mendewasakan diri dengan tanggung jawab itu tadi gitu. Jadi malah menghindar dari tanggung jawab. Nah, itu mungkin itu sih. Di kelas ini ya pengen lebih ya udah lebih, kalau ada kesempatan ambil, kalau ada kesempatan untuk belajar ambil gitu. Gitu, nggak usah menghindari hanya demi nilai aja gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Berarti kalau misal kita itu ada kesempatan, ya semuanya harus diambil gitu ya, biar ya Ya, bisa jadi pengalaman hidup kita gitu. ya, Terus ada hal sepele yang dianggap dulu itu sepele, tapi justru krusial banget di masa depan. Ada nggak terkait itu? terkait. Terkait ya hal-hal sepele tapi emang itu krusial gitu di masa depan. Hmm, Kayak kita tuh nganggapnya sepele gitu, tapi itu krusial banget dalam hidup. kayaknya tadi udah dibilang semua sih sebetulnya. Kalau sepele tapi krusial ya. Kalau dengan amalan sih ya, kayak apa ya, konteksnya itu universal gitu, Hmm, kayak semuanya gitu, kayak hal-hal semuanya dianggap sepele tapi itu ya, ngaruh banget ke dalam hidup. oke. Kayaknya kalau di aneh ya, kalau di yang lain nggak tahu sih. Karena kalau di aneh ya, amalan itu kan nggak pernah dianggap sepele ya. Iya. Harusnya gitu. Tapi mungkin lebih ke ini sih. eh saya tuh bukan termasuk orang yang senang ini kan, senang ketemu orang gitu. Saya cepat terkuras energinya. Apalagi kalau orangnya orang orang baru, dan kemungkinan untuk gak nyambungnya itu lebih lebih besar gitu. Nah, tapi ini mungkin konteksnya terkait nantinya ke ini ya, ke dunia profesional ya maksudnya. Jadi ya jaringan itu ya perlu di iniin gitu, perlu di bangun, dan itu emang agak capek sih, balik kalau untuk seorang introvert kayak aneh gitu kan. Itu harus agak capek, tapi ya itulah yang harga yang harus dibayar gitu. Mungkin itu sih, harus nggak usah ragu buat lebih banyak dan lebih sering ketemu orang banyak gitu, karena kita nggak tahu siapa yang nanti bakal ketemu lagi sama kita dan bakal membantu kita. Dan itu ya saya sadari, jadi inilah pas di Biroma itu kan kaderisasi kan, jadi terpaksa kan harus sering ketemu sama adik-adik gitu. Itu yang mulai dari sana gitu, mencoba lagi. Sebelum kita tutup gitu, nah boleh nggak Kak kasih pesan untuk teman-teman siswa Pesan ya. yang lagi berproses itu Kak, menuju dewasa ya, kita gini, kita gini Kak. Nah, gimana Kak? Biar nggak ngerasa kayak terburu-buru dan terjebak pandangan sama orang lain gitu Kak. Iya, betul ya. Setuju banget tadi yang dibilang sama ini. Karena ya hidup kita kan kita ngejalanin gitu ya. Apapun tadi yang kakak bilang itu ya pengalaman pribadi aja gitu. Teman-teman yang menjalani hidupnya masing-masing ya punya kondisinya masing-masing gitu kan, punya kondisi keluarganya masing-masing, punya kondisi finansialnya masing-masing gitu, punya kondisi akademiknya masing-masing gitu. Nah itu yang terpenting adalah teman-teman tahu posisi teman-teman saat ini gitu ya, dan tahu mau
mau kemana gitu. Baru dari situ ya udah, karena masih muda gitu, jadi ambil aja semua hal yang bisa jadi semua hal yang bisa jadi pelajaran dan wahana untuk berkembang gitu, kira-kira kayak gitu. Karena tadi balik lagi yang awal kan, kita jadi dewasa ya karena tanggung jawab gitu, bukan karena kita dewasa kita bisa dapat tanggung jawab gitu. Tapi dari tanggung jawab itulah kita menjadi dewasa. Ya, selama kita masih mau belajar, ya tanggung jawab itu apapun nanti hasilnya itu ya, mau kita gagal, mau kita salah, selama kita memang niatnya adalah untuk berkembang dan belajar dan menjadi dewasa, itu nggak akan ada yang perlu disesali gitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi bisa dibilang itu kalau kita itu kayak transisi gitu, dari masa remaja ke dewasa itu harus mencoba semua hal gitu ya, kayak kurang lebih gitu. Ya bisa jadi gitu. Ya walaupun itu juga sih, remaja kan kita nggak ada konsep remaja kan kalau di Islam. Iya, remaja. Ya, Insya Allah banget ya, banyak insight yang kita dapatkan gitu dari Kak Fatir gitu. Dari obrolan ini kita juga tahu dewasa itu memang nggak selamanya itu instan gitu, tapi proses yang penuh perjalanan. Nah, terima kasih kepada Kak Fatir yang telah menyempatkan hadir gitu untuk menjadi pemateri di Talk Full Ya, Talk makasih. pada sore hari ini gitu. Ya, makasih juga udah diundang. Semoga dengan obrolan ini kita tuh dapat penguatan gitu semuanya, baik dari segi akademik atau maupun dari konteks sosial gitu. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.